Baik, kita jumpa lagi teman-teman. Ya, video pertama saya pengantar di dalam grup 6, G6. Ya, selintas ya yang namanya tanggung jawab, ada satu ketegasan. Kru kapal bertanggung jawab kepada semua kapal-kapal yang dioperasikan. Ini sudah mutlak, ini bekerja di atas kapal. Tapi jangan lupa bahwa kapal-kapal tersebut harganya mulai dari puluhan miliar, ratusan miliar, dan banyak sekali ya, terutama kapal-kapal yang dioperasikan di Indonesia, kita bicara di Indonesia juga. Jadi kapal itu mindset kita harus menempel bahwa kapal yang kita operasikan harganya ratusan miliar, bahkan sampai triliun. Tetapi tentunya ada keseimbangan tentang salari atau gaji. Saya yakin itu diperhatikan juga oleh pemerintah, tapi hanya lambat, ya, sangat lambat karena sekarang udah tahun ke-15 lebih, bahkan sudah lewat ya. Dan negara di bawah regulasi IMO dan ILO itu sudah pasti, karena kita negara anggota PBB. Teman-teman, saya harapkan pemerintah yang pasti harus merealisasikan MLC 2006. Soal waktunya kita tidak tahu, serahkan saja kepada beliau-beliau. Nah, kita dapat berita yang kemarin LPG yang dari Texas ke Indonesia itu kapal Pertamina yang terbaru, krunya adalah orang-orang Indonesia semua. Jadi nggak ada orang aslinya ya. Saya bangga. Suatu saat Anda pun kalau berminat atau ingin menjadi salah satu kru, ya tentu bisa aja ada sekian ribu, yang pasti semuanya orang Indonesia. Ya, tapi yang saya sampaikan di sini bahwa kapal seperti ini harganya ratusan miliar, bahkan triliun. Baik, kita mulai aja cepat-cepat sedikit. Untuk yang terakhir ini mau kita bahas tentang MLC, yaitu langsung intinya yaitu upah regional yang kita usulkan. Teman-teman seprofesi maritim di darat dan di kapal seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, yang di Asia juga Jepang, Cina, Malaysia, Singapura, Brunei, yang di Arab, Kuwait, Dubai, Sonora, Uni Emirat Arab, Afrika, tentu semua ingin mendengar atau mendukung atau mensupport tentang usulan kita ya, yang di Amerika juga ya, Tacoma, Panama, Amerika Latin, di Kanada, di Texas, tempat loadingnya LPG tadi, Australia, Eropa, di Belanda, Itali, Laut Tengah, dan lain-lain yang sangat kami banggakan. Saya boleh dibilang tidak ada maksud lain, makanya hari ini yang bahasan G6 yang terakhir akan kami mohon doa restu buat seluruh kru kapal untuk Anda sendiri. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semua teman-teman yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera. Mohon izin saya memperkenalkan diri sebagai Marine Chief Engineer, Marine Spesialis, Marine Surveyor, dan ya banyak yang ingin kami sampaikan, tapi ini sudah berkali-kali, Anda tinggal membacanya saja. Ya, yang perlu kami tekankan bahwa ILO sendiri, ILO, IMO, WHO, UNESCO itu adalah badan-badan dunia di bawah PBB, di bawah United Nations. ILO menyadari bahwa pelaut adalah pekerja keras yang memiliki karakter dan sifat kerja yang berbeda dengan industri, sektor lain, misalnya yang di darat ataupun di kantor, ini sudah pasti. Dan kita boleh bangga Maritime Labour Convention tahun 2006 sudah diratifikasi tahun 2016. Ya, itu bulan Februari.
tapi sampai sekarang sudah tahun ke-15, yaitu 2021, masih belum kelihatan, sehingga kita tidak bosan-bosannya mengimbau ya, supaya beliau-beliau boleh bertambah anggotanya mantan-mantan orang kapal atau yang berjiwa tentang maritim. Ya, kita lihat orang gembar-gembor tentang poros maritim, Departemen Kemaritiman atau Kementerian Kemaritiman, tetapi tidak menjiwai ya. Kalau di KPPNI mengatakan darahnya tidak asin, darahnya tawar. Ya. Jadi tidak mungkin waktunya untuk mikir-mikir kapal ya. Padahal semua kebutuhan yang di darat itu 90% disupport dari kapal. Ini ada kapal raksasa, tidak main-main ya, kru kapal bekerja di atas bom raksasa terbesar di dunia, kayak begitulah ya. Jadi kita ini sebenarnya bekerja di atas bom. Yang di tanker pun juga mengatakan demikian. Kami kalau di tanker muat premium, kerosolar itu waktu-waktu bisa meledak. Apalagi ini LPG, LNG, wah, ya. Kalau berpikir ini di atas bom, siapa yang mau? Tentu banyak yang nggak mau. Apalagi yang mental-mental darat, ya, nggak mau kerja di kapal, gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang sudah bekerja di kapal, ya kita harus acungkan jempol, angkat topi. Beliau itu pejuang-pejuang yang mengorbankan nyawanya. Jadi ini ada ekstra buktinya ya. Juga ini bukan LPG, LNG, tapi bisa juga di satu kapal yang terjadi ledakan. Ini sebetulnya cukup menggugah, kecuali orang itu sudah nggak mau lihat pakai apa ya barang-barangnya diimpor dari kapal ya. Seperti ini bagaimana seorang kru atau semua kru mau menyelamatkan diri. Ya, jadi wajar kalau melalui channel YouTube saya mengusulkan, mendukung UMR yang berkali-kali saya terima. Ternyata UMR pelaut masih banyak yang dibawa UMR DKI. Ini boleh Bapak para pejabat menyelidiki. Jangan lihat suara saya, tapi selidiki kebenarannya. Ini kami lompati saja eksperimen ini sebagai motivasi buat teman-teman yang masih di kapal untuk Anda menjadi pahlawan devisa ya. Ini juga ya, saya yang kami banggakan, saya pernah menjadi anggota Dewan Pengujian Pelaut selama 14 tahun, juga pernah dipercaya. Itu ada 4 SK Dirjen Perhubungan Laut, juga sebagai dosen tetap, juga sebagai sekjen alumni mengurus kurang lebih 7.000 perwira pelayaran niaga ya, 3 jurusan, nautika, teknika, dan ketelaksanaan. Juga tidak sangka saya diberi penghargaan rekor muri 3 kali. Tentu menjadi beban. Yang 2 itu berkaitan dengan maritim. Rekor muri ini nggak main-main ya, selain dosen maritim penulis buku maritim, juga rekor muri begitu dosen maritim pemilik sertifikat kemaritiman yang terbanyak. Ada lebih 120 sertifikat kemaritiman itu, tahu ya, dan semuanya betul-betul kami jalani. Ya tentu semua ada nilainya ya. 3 perguruan tinggi ini bukan kita, buat saudara-saudara yang alumni dari manapun berada, tetap tengoklah kampus kita, berikan motivasi pada adik-adik kita, baik yang taruna maupun yang sudah alumni. Ya. Nah, tapi ketika membawa nama Indonesia, jasa laut kita gambarnya Garuda Pancasila. Ya, boleh dibilang perguruan tinggi negeri maupun swasta, gambarnya alma mater masing-masing. Tetapi kalau kita sebagai perwira laut, ijazahnya bergambar Garuda, mewakili Indonesia. Jadi kembali sangat wajar kalau pemerintah harus memperhatikan
yang kita pertaruhkan nyawa, waktu, dan lain-lainnya. Nanti kita bahas di ini, dan saya memiliki referensi pengalaman tentang UMR sedikit banyak. Nah, tentu itu hanya gambaran saja ya, supaya yang berkompeten Kementerian Tenaga Kerja bisa memperhatikan. Ini hal yang tidak pernah saya impikan. Saya akan mengatur bedah buku sampai kurang lebih 15 buku ya, yang 12 ya 15 buku, termasuk ada manajemen dan hukum maritim. Ya, terakhir saya sampaikan juga di grup 6 ini tentang UMR, karena ini peranan pendidikan. Saya kira dalam regulasinya PK 07 tidak diragukan lagi, walaupun pada mulanya 1-2 banyak keluhan, karena sangat banyak regulasi yang baru. Tetapi semuanya adalah untuk pendidikan, pelatihan, pembentukan, dan peningkatan kompetensi di bidang pelayaran. Ya, ini beliau yang kami sangat bangga juga ya, Dr. Insinyur Dr. Sasono, yang telah memberikan semangat bagi saya dan teman-teman dosen lainnya di dalam 17 buku maritim memberikan kata pengantar, dan responnya sangat cepat. Baik kapal harus layak laut ya. Ini ada pemilik kapal dan sudah kita bahas berkali-kali. Kami harapkan poin 5 ini di daftaran daftar hadir ketika ada undangan dari DPR ya. Baik, kita lanjutkan lagi. 52 mendukung semua usulan kita yang sudah sampai ke DPR Komisi 5, ya diharapkan sampai ke Kementerian Perhubungan, DPR Komisi 9, dan semua yang terkait. Nah, ini bukan suara saya sendiri, tapi memang mewakili dari 52 perwira maritim, juga mewakili teman-teman yang masih aktif di kapal. Ketua Umum memberikan kata sambutan ya, kode etik ya diterapkan. Juga pada saat ini yang menempati posisi pejabat strategis masih banyak yang tidak profesional dan tidak memiliki disiplin ilmu kemaritiman. Ya, kalau toh ada pun ya masih ada kemajuan sedikit, tapi kami harapkan betul-betul teruji kalau bukan orang maritim ya berjiwa maritim. Ini perjuangan kami sudah 3 tahun yang lalu, tanggal 28 Agustus tahun 2018 kami suarakan. Ternyata sudah, karena saya kena sakit, ya, jadi sudah 3 kali surat ke pemerintah dan mohon diproses buat bapak-bapak yang kami hormati yang terkait dengan UMR SDW 68 2006. Ya, ini lupa lagi ya, yang MLS 2006 masih merah kartunya, tapi kita akan bahas lanjut tentang usulan kami. Untuk pelaut tetap memiliki persyaratan yang ketat, 1 sertifikat saja tidak dipenuhi, tidak bisa naik kapal. Nah, jadi untuk anak buah kapal itu pelayan dan weper, tukang lap maupun oil kasih, juga jurumudi, oiler dan koki dan semua. Ya, apalagi perwira, untuk anak buah pun 10 sertifikatnya harus dipenuhi. Jadi kurang 1 tidak bisa naik kapal. Saya akan mengulang-ulang kata-kata itu, memang itu kenyataan. Untuk seorang perwira paling tidak 20 sertifikat mualim, nasinis 15. Ini juga sama, diberlakukan hal yang sama. Kurang 1 sertifikat tidak bisa naik kapal. Ya, teman-teman semua, ini untuk rombongan dari IKPPNI menyerahkan surat kepada anggota Komisi 5 DPR RI untuk diteruskan ke Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan dan
Kementerian Kemaritiman, juga kepada RI 1. Ya. Usulan konsep masukan dari beberapa perwira siswa yang mewakili ribuan perwira siswa. Perwira siswa itu artinya perwira siswa yang sedang sekolah, ya. Kami tatap muka langsung dan hampir tiap kelas ada usulan kepada anak buah. Memang kalau anak buah mempunyai UMR, maka perwira akan meningkat dengan sendirinya. Dan gaji yang diusulkan secara sederhana antara lain yaitu upah minimum standar internasional negara kelas berkembang. Ya, sekali lagi kita adalah negara berkembang. Tidak mungkin kita akan mengusulkan sama dengan negara-negara yang maju di Eropa. Acuannya sebenarnya dari upah minimum regional yang tertinggi di negara kita. Tetapi kita bisa mengambil yang UMR DKI yang cukup mewakili untuk besaran dari UMR tersebut. Ya, sampai saat ini waktu kami masih di DPR adalah UMR-nya 3.200. Nah, ini kami bulatkan aja atau mungkin sudah 4 juta per bulan. Saya kira wajar, ya. Nah, ini sudah sangat bagus. Yang sudah bagus ya tetap bagus. Ini diambil dari referensi internet. Mari kita lihat. Kita pikirkan sedikit dulu. Ya. Maka untuk pekerja yang di laut itu mendapat tambahan tunjangan ya, antara lain tunjangan bisa keluarga, tunjangan istri dan anak, ya, bisa keluarga. Tunjangan hari libur 1 minggu pelaut kalau di darat kan liburnya 104 hari, ya, Sabtu Minggu kali 52 dalam setahun. Tunjangan hari libur resmi pelaut tetap bekerja jaga, ya, 14 hari resmi libur nasional. Tunjangan lembur tetap pekerjaan emergensi, operasi kapal siang dan malam itu segala waktu pasti akan terjadi. Kejadian alam bisa terjadi terhadap keselamatan di laut dan lainnya, ya, tunjangan keselamatan. Gaji tunjangan itu, gaji dan tunjangan itu yang pengalaman kami di satu perusahaan BUMN itu misalnya sama-sama satu letting, satu angkatan di darat 100%, untuk yang berlayar akan mendapat tambahan tunjangan yang di atas itu 1/5 atau lebih, ya paling enggak 65%. Jadi sama-sama satu angkatan, satu kelas yang di darat gaji 100.000, berarti yang di laut bisa 165.000, ya. Misalnya seperti itu. Ini kita ambil juga dari beberapa referensi. Contoh, ya, pekerja bagian ABK bawahan, misalnya UMR darat berapa, ya, 4.000. Jadi dia ditambah 150%. Ini yang baru masuk kerja. Jadi dia bisa terima 6.000, ya. Misalnya UMR-nya 4 juta, ya dia bisa terima 6 juta. Ini sangat wajar, ya. Sangat wajar, ya. Karena saya 26 tahun seperti itu. Ya. Bagi teman-teman yang dari laut pindah ke darat, ya dia akan turun jadi 100% gajinya. Tapi kalau masih tetap di laut, ya, sesuai jabatannya untuk anak buah, ya. Nah, ini kami asumsikan supaya bagian usulan, ya, bisa diterima, bisa tidak harus. Tetapi buat teman-teman yang di laut, supaya kalau ada yang lebih dari ini, ya bersyukurlah Anda mendapat kesempatan di perusahaan yang baik. Tapi bagi teman-teman yang kecil, ya jangan. Nah, ini bisa dibaca. Saya tidak akan detail karena ini masih merupakan konsep, ya, untuk jasa yang kelas 5 ANT maupun ATT itu, ya, bisa 2 kali lipat, ya, 200, ya. Saya tidak harus menerangkan sampai detail karena ini masih merupakan konsep. Jadi kalau yang sudah kelas 5 UMR kita 4 juta, jadi sebulan bisa kalikan 2.
8 juta. Ya, jumlahnya berapa? Kalau masih UMR yang menggunakan yang dia stay di provinsi yang mahal ya mungkin bisa lebih. Kalau di Jawa Tengah ya mungkin bisa kurang. Tergantung perusahaan-perusahaan sama tingkatan kelasnya perusahaan pelayanan tersebut. Untuk punya pertimbangan-pertimbangan yang tidak bisa kita jelaskan di sini ya, karena tetap klasifikasi perusahaan ada. Jadi kalau untuk perwira dengan ijazah kelas 3 ya bisa 3 kali. Kelas 4 pekerjaan ini ada perbedaan. Ini untuk 0 tahun ya, artinya yang baru masuk tahun-tahun pertama, tentu kalau kelas 3 nggak mungkin 0 tahun. Kalau dari bawah dia punya 5, punya 4, punya 3, itu sudah berjalan sekitar 6 tahun lebih. Kerja laut normal yang berpengalaman ini kurang naik ya, itu saya tulis tergantung perusahaannya, umpamanya pengalaman kelas 5 pengalaman 5 tahun ya berkalanya tambah lah gitu ya, tidak harus 8 juta mungkin 9 juta dan seterusnya. Baik, untuk yang kelas 2 atau kelas 1 ya Bapak-bapak perlu menyadari saya lulus kelas 1-nya tahun 97. Di situ endorsement-nya jelas sebagai Chief Engineer Unlimited. Kalau yang kelas 2 tahun 87 itu Chief Engineer terbatas 8.000 horsepower. Itu kapal-kapal yang besar 30.000 ton pun bisa ya 20 knot. Tetapi yang untuk kelas 1 ini supaya paham Bapak-bapak yang belum paham ya saya tanyakan kepada langsung orang-orang kapal bahwa ijazah kelas 1 ini adalah ijazah kalau seorang kapten adalah kapten atau kapten itu panggilan seorang master unlimited, kapal yang terbesar di dunia ijazahnya ini. Jadi yang saya miliki adalah Chief Engineer Unlimited, kapal yang terbesar di dunia 4.000 ton pun ijazahnya harus ini satu. Jadi sangat wajar. Kapal-kapal yang harganya ratusan miliar sampai triliun miliar itu KKM-nya atau masinis 1 KKM atau Molin 1 dan nakoda itu harus memiliki ijazah kelas 1 internasional dan itu online di IMO sana. Ini pemahaman yang penting ya untuk STCW ijazah kelas 1 nakoda tentu dia punya kelebihan ya, nakoda itu tanggung jawabnya ya bisa 20% lebih tinggi dari KKM dan Molin 1. Jadi tentu ada kelebihan yang harus kita perhatikan buat teman-teman yang di laut ya. Saya juga pernah di kantor selama 16 tahun, jadi kenal betul ya. 26 tahun di laut dan 16 tahun di kantor. Nah, kemudian saya mengajar juga berhadapan dengan teman-teman yang di darat maupun di laut. Gaji normal perwira kelas 1 yang berpengalaman ini terus terang aja yang gajinya di atas 70.000 US dollar sudah banyak. Maaf 7.000 US dollar per bulan banyak ya. Teman-teman saya banyak sekali yang gajinya di atas 7.000 atau 100 juta. Ya ini untuk memotivasi teman-teman kalau gaji di dalam negeri masih dianggapnya kecil, ya terjang untuk mencari nafkah di dunia luar ya. Karena seluruh dunia ini milik Anda dengan jasa itu. Jadi tidak boleh mencela atau tidak mengurangi semangat ya. Kalau gaji kecilnya di negara berkembang ya seperti itu. Tetap tanpa mengurangi semangat kerja, Anda di mana kapal berada, di mana perusahaan Anda berada, Anda tetap pertahankan profesional. Ya, sekali lagi kalau yang merasa gajinya kurang ya itu seluruh dunia dari Asia, Afrika, Eropa, Amerika milik Anda semuanya. Nah ini cita-cita saya juga ya. Jadi sebelum saya pensiun dini juga ingin merebut gaji dolar sekarang dolar naik. Ya saya harapkan teman-teman anak buah maupun perwira untuk merebut pasar. Itu mohon dukungan dari para pejabat
di Indonesia ini supaya bertambah devisa negara kita. Jadi teman-teman yang bekerja di dunia internasional tentu akan meningkatkan taraf hidup keluarga dan saudara-saudaranya. Ini gaji normal perwira kelas 1 berpengalaman kurang lebih seperti itu ya, 700 kali 4 juta baru 28 juta ya. Detail itu yang saya lihat di permintaan kalau 28 juta bersama dengan kelas 3 untuk dunia internasional kapal besar itu kelas 3 bisa mencapai 30 juta per bulan lebih. Ini sangat beralasan buat teman-teman yang ingin terbuka lebar masa depan. Baik, setuju pemerintah dan DPR RI sepakat telah setuju ya mengesahkan Maritime Labour Convention tahun 2016 bulan September 08. Iya ya, saya masukkan aja lagi. Bapak suara laut. Nah, ini biasa kata suara laut ini suara dari teman-teman para perwira siswa maupun ketika saya mensurvei ya 26 unit kapal setiap 6 bulan pasti saya naik dan turun kapal. 6 bulan kemudian juga semuanya lagi. Jadi lebih 50 kapal. Bukan kurang lebih ya. Saya Sakti Handoyo di Medco Energi lebih dari 60 kapal memeriksa setiap tahunnya. Nah, jadi ini kebanggaan kami kerja laut buat teman-teman pelaut sendiri yang masih di satu kapal. Ya, tetap jaga semangat Anda ya. Baik, seluruh konsep tadi masih merupakan konsep aja atau usulan dari rangkuman teman-teman yang di kapal ya, terutama ya, karena di kelas dia sekolah setelah lulus nggak langsung di kapal. Semoga usulan tersebut dapat dipelajari oleh Departemen Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kemaritiman, DPR, Komisi 5 dan Komisi 9. Ya, kepada siapa lagi kita harus mengadu kepada bapak-bapak. Ya, kalau yang ada di kapal mengadu kepada nakoda belum tentu dijawab seperti itu. Kalau di kelas pasti mengadu kepada para dosen yang peduli. Ya. Nah, jadi standar gaji yang secara sederhana, ya kira-kira begitu. Itu berdasarkan dari MLC sendiri standar gaji itu dan kemudian juga berdasarkan dari perusahaan pelayaran BUMN dan swasta. Semoga usulan suara laut ini dapat diterima oleh seluruh pejabat yang berkompeten tentang kru, performa, muatan, dan keselamatan kapal. Amin, amin ya. Ya, kita harus optimis buat teman-teman harus yang sabar. Mari kita lihat berikutnya lagi. Ya, sementara di YouTube channel ya kami mohon dengan sangat hormat kepada beliau-beliau yang ada di seminar yang masih segar ya. 27 Oktober hari Rabu 9 kemarin ikut mendukung partisipasi anak buah bapak-bapak semua dan bagi saya sudah umur 67 lebih tidak ada kebanggaan lain kecuali ada perubahan dan peningkatan sedikit demi sedikit. Terus maju terus bapak-bapak ya pimpinan untuk memberikan motivasi melalui seminar dan talk show kepada sekolah-sekolah juga kepada umum. Saya sangat selalu semoga tetap diberikan kesehatan yang prima. Salam hormat untuk keluarga bapak semua ya sebagian saya kenal juga. Dan sekali lagi mohon dukungan buat generasi penerus, bukan untuk saya ya, untuk teman-teman saya dan adik-adik saya dan anak-anak kita semua.
Ya, sebagai informasi, saya pun dukung anak saya nomor 4, masih mengambil ANT2, dan istrinya bekerja di perusahaan pelayaran, juga digalakkan untuk tetap mendukung profesi negara maritim ini, negara bahari, ya, dan untuk tetap berkiprah terhadap dunia dan nasional. Sekali lagi kami tak henti ingin mengucapkan terima kasih. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini ada hikmahnya, kita bisa bertemu tatap muka dengan Bapak Kapten Antoni, Bapak Haji Ahmad Wahid, dengan Bapak Kapten Satwa Matupang, juga dengan Kapten Wisnu ya, dan seterusnya banyak sekali yang tidak bisa kami sebut satu-satu. Tetap ya, semoga beliau yang masih aktif di Kementerian Perhubungan khususnya tetap memberikan motivasi pada seluruh para pejabat tinggi yang mulai menduduki posisi strategis. Ini harapan kami tetap mikir ya, kalau orang tidak mikir ya lebih baik duduk aja manis. Sedikit ilustrasi bahwa kita harus berkiprah kepada negara yang kami banggakan, perusahaan yang kami banggakan, keluarga yang kami banggakan. Pemerintah dan DPR RI sepakat telah menyetujui ya. Mari teman-teman pelaut seluruh Indonesia yang ada di Indonesia maupun di luar negeri bersabar dan berdoa. Semoga apa yang Anda harapkan juga semua teman-teman bisa memotivasi dan terrealisasi. Jadi cukup lama, 15,5 tahun MLC 2006 masih mengambang. Ya, semoga semuanya yang Maha Kuasa bisa melihat harapan Anda semua. Amin, amin. Ya Robbal Alamin. Info ini tentang mengenang Kota Makassar, karena kemarin habis tanggal 13 Oktober adalah kejayaan Makassar. Ya. Kalau SDM-nya ya kita sebut Bugis Makassar. Dan ini sangat penting. Saya sangat termotivasi juga dengan baru dengar 100 tahun di Sekolah Pelayaran Makassar. Ya. Maaf, suara saya kayaknya agak menurun. Bapak kandung saya juga ada di Makassar, dinas. Mungkin ada yang kenal di antara ya dari Brimob, Polisi Brimob, mantan Kapolda 18 Sulawesi Selatan dan Tenggara, posisi kantor ada di Makassar, ya, dulu namanya Komdak. Dan polisi rumah ada di Jalan Maijen Mapaudang atau Bungaya, Makassar. Kami 12 bersaudara, 8 lahir di Jawa Tengah, dan 4 adik kami lahir di Kota Makassar. Jadi sangat beralasan kalau Pak Yusak Johanandoyo juga sangat bangga dengan sebutan aja Makassar. Sahabat aprentis kami yang masih saya kenang, Saudara Abdul Majid, mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan. Kirim salam sehat buat Anda ya. Ya mudah-mudahan masih ada sehat walafiat. 45 memperingati 45 tahun di bulan November ya, 45 tahun saya sebagai marine engineer ya di bulan November ini. Jadi pertama kali diangkat sebagai pegawai tetap Pertamina Perkapalan Jakarta 1 November 76. Dukungan Anda sangat berarti. Silakan tekan tombol subscribe dan tanda like. Bila ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman yang lain, terutama anak buah kita ya, kita nggak bisa membiarkan klasi sampai bertahun-tahun atau waper bertahun-tahun dan pelayan ya. Biarlah mereka juga mempunyai keinginan yang besar, cita-cita yang besar
gaji yang besar. Salam sehat, semangat, sukses selalu untuk Anda. Ya, sekali lagi selalu sukses untuk Anda. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.